Sebelum kita lanjut ke episode 12-nya, aku mohon banget nih buat support channel ini dengan subscribe agar channel ini makin berkembang ke depannya. Ya udah, kita lanjut ke episode 12-nya. Setelah kita melihat Hina yang sedang ditabrak ketika masih berada di dalam mobil di depan mata kepala Takemichi di episode sebelumnya, Takemichi pun langsung berlari dan berteriak ke arah mobil. Lalu ketika Takemichi akan pergi melihat Hina, tiba-tiba Takemichi mendengar orang yang berkata di dalam mobil yang menabrak Hina. Ternyata Takemichi tidak berada di dalam mobil. Takemichi yang melihat orang itu sangat kaget dan tidak mempercayainya. Ternyata orang yang berada di dalam mobil yang menabrak Hina itu adalah sahabatnya, yaitu Akun. Takemichi yang kaget melihat Akun langsung bertanya, kenapa dia berada di sini? Dan Akun menjawab bahwa dirinya adalah anak buah dari Kisaki dan mengatakan bahwa semua anggota Toman adalah anak buah dari Kisaki. Takemichi bertanya, kenapa dia melakukan ini kepada Hina? Bukankah dia adalah seorang penata rambut sekarang? Bukankah seharusnya dirinya tidak terlibat lagi dengan Toman? Akun yang sedang sekarat mengatakan dirinya terlalu takut kepada Kisaki hingga ke tulangnya dan berkata, selamatkan semuanya pahlawan cengeng. Takemichi berteriak sambil menangis, hentikan semuanya, tidak ada yang berubah, aku sudah mendengar ini semua sebelumnya, harusnya ini berbeda. Lalu mobil itu pun meledak hingga membuat Takemichi terpental. Takemichi hanya bisa terlihat kaget melihatnya. Lalu Takemichi menghampiri Hina yang masih berada di dalam mobil. Takemichi yang melihat Hina langsung memukul kaca mobil dan berusaha mengeluarkan Hina dari sana. Hina hanya bisa memanggil nama Takemichi dan mengatakan, terima kasih, ini mustahil, aku sudah tidak bisa merasakan kakiku. Lalu Takemichi masuk ke dalam mobil melalui jendela dan langsung memeluk Hina. Takemichi yang sambil memeluk Hina mengatakan, sekarang dan masa lalu, aku selalu mencintaimu. Hina yang mendengar perkataan dari Takemichi mulai menangis dan mengatakan, aku senang. Lalu Hina menyuruh Takemichi keluar dari mobil karena Hina tidak mau Takemichi ikut mati. Takemichi tetap menolak dan terus memeluk Hina, dan Hina pun mendorong Takemichi keluar dari dalam mobil. Hina pun tersenyum, dan lalu mobil itu pun meledak. Takemichi hanya bisa menangis sambil berteriak. Lalu Takemichi pun mengatakan sambil melihat ke arah mobil yang sudah terbakar, aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak peduli berapa kali aku gagal. Aku akan terus lakukan lagi dan lagi. Aku tidak akan menyerah sampai aku mencapai masa depan di mana aku menyelamatkanmu. Sudah kuputuskan Hina, aku akan naik ke puncak Toman. Dan keesokan harinya terlihat upacara pemakaman di rumah Hina. Di sana terlihat ada orang tua Hina dan Naoto yang sedang menangis atas kepergian dari Hina. Naoto tampak frustasi karena masa depan tidak bisa diperbaiki. Lalu ketika Takemichi sedang menyendiri, terlihat ibu Hina yang menemui Takemichi. Ibu Hina memberikan sebuah kalung yang diberikan Takemichi kepada Hina di masa lalu. Ibu Hina berkata, ini adalah benda kesayangan Hina. Dia menyukainya dan memakainya setiap waktu. Dia sangat mencintaimu. Takemichi yang mendengar itu hanya bisa menangis sambil melihat kalung itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Takemichi menghampiri Naoto yang sedang terlihat frustasi. Naoto mengatakan dia sudah mencari tahu soal Akun. Ternyata Akun di sini sudah menikah dan sudah mempunyai seorang anak.
kemungkinan ada seseorang yang mengancam keluarganya dan berkata, pada akhirnya mereka tidak bisa merubah apapun. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tetap tidak bisa merubah takdir. Mendengar itu, Takemichi mulai mengatakan bahwa Naoto salah dan dia akan mencoba lagi. Dia akan membersihkan Toman. Dan di dalam melakukan itu, dia akan menjadi pemimpin Toman di masa lalu. Takemichi mengatakan tidak masalah jika dia melakukan hal yang bodoh. Jika itu bisa menyelamatkan Hina, dia akan melakukan semua hal yang bodoh jika perlu. Naoto yang mendengar perkataan Takemichi mulai bangkit dan sadar dari frustasinya. Naoto pun kembali memikirkan rencana dan memutuskan untuk mereka pergi menemui Draken dan mencari tahu lebih banyak informasi. Mereka pun pergi ke sebuah penjara. Dan ternyata sekarang Draken sedang di penjara dan mendapatkan hukuman mati karena membunuh beberapa orang. Takemichi sangat kaget melihat Draken yang sedang di penjara. Draken berkata, dia senang melihat Takemichi baik-baik saja. Takemichi yang melihat keadaan Draken mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bisa membunuh seseorang? Dan kenapa Toman menjadi seperti ini sekarang? Draken pun berkata, dia tidak menyesali perbuatannya. Toman berubah karena kesalahannya. Karena dirinya tidak bisa menghentikan dia. Draken mulai mengingat lagi Toman yang dulu dan mengatakan jika dia mempunyai kesempatan lagi, maka dia akan membunuh Kisaki. Takemichi yang akan mulai bertanya soal Kisaki, namun waktu kunjungan sudah habis. Draken yang akan dibawa pergi menyuruh Takemichi untuk pergi meninggalkan Tokyo. Karena Kisaki sedang mengincar Takemichi untuk membunuhnya. Takemichi bertanya, kenapa Kisaki ingin membunuhnya? Draken berkata, Kisaki mengagumi Mike. Namun beberapa lama kemudian, kekaguman itu berubah menjadi kebencian. Kisaki pun ingin merebut semua yang dimiliki Mike. Lalu Draken pun langsung dibawa pergi. Dan scene pun flashback ketika Draken membunuh beberapa orang dan terlihat dirinya bersama dengan Kisaki. Ternyata itu adalah rencana dari Kisaki. Dan scene pun kembali ke Draken yang sedang melihat langit di dalam penjara. Di tempat lain, Takemichi dan Naoto sudah kembali ke rumah dan mengingat kembali perkataan dari Draken. Takemichi semakin memutuskan dengan rencananya untuk menjadi pemimpin dari Toman. Karena dengan itu, dia bisa menghentikan Kisaki dan menyelamatkan Draken, Mike dan Hina di masa depan. Dia berniat mengincar posisi kapten dari skuad ketiga, selagi Panchin masih berada di dalam penjara. Naoto yang mendengar itu mempercayakan semuanya kepada Takemichi dan mulai bersalaman, dan Takemichi pun pergi ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi mendapati dirinya sedang berada di sebuah pemandian air panas bersama Mike dan Draken. Mereka mulai saling menjahili satu sama lain. Takemichi yang melihat mereka seperti itu sangat terlihat bahagia. Lalu setelah mereka selesai mandi, Draken dan Mike mengajak Takemichi untuk pergi ke acara pelantikan skuad ketiga bersama dengan anggota Toman yang lain yang sudah menunggu di luar. Dan mereka pun sampai ke acara pertemuan. Mike berteriak menyuruh calon kapten skuad ketiga untuk maju ke depan. Takemichi yang mendengar Mike berpikir apakah yang dipanggil Mike adalah dirinya. Namun ternyata terlihat seseorang dari belakang yang sedang berjalan maju ke depan. Takemichi yang melihat orang itu merasa aneh karena sepertinya dia pernah melihat orang itu sebelumnya. Orang itu pun maju dan langsung duduk membelakangi Mike. Anggota Toman yang melihat sikap dari orang itu terlihat sangat kesal.
Namun salah satu anak buah dari orang itu berteriak dan menyuruh mereka untuk tetap diam dan berkata orang yang berada di depan mereka adalah kapten baru dari skuad ketiga yang bernama Kisaki Teta. Takemichi yang mendengar itu terlihat kaget dan mengingat kembali perkataan teman-temannya di masa depan. Takemichi yang melihat Kisaki berada di depannya mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Anggota Toman yang lain yang mendengar itu terlihat semakin marah karena Kisaki merupakan salah satu pemimpin dari Mobius. Namun Draken menyuruh mereka untuk tetap diam karena ini sudah menjadi keputusan dari Mike. Mike pun lalu berbicara lagi bahwa Toman akan berhadapan dengan Valhalla yang mempunyai pasukan yang jauh lebih banyak. Dan untuk menang, Toman juga harus menambah kekuatan. Dan Kisaki adalah orang yang akan mempersatukan anggota Mobius yang berada di dalam kendalinya untuk Toman. Karena itu dia membutuhkan kekuatan dari Kisaki. Lalu Mike pun berjalan untuk pergi. Namun tiba-tiba dari belakang berlari seseorang ke arah Kisaki dan langsung memukul Kisaki tepat di bagian wajahnya. Dan ternyata orang itu adalah Takemichi. Dan episode 12 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 12 kali ini. Untuk kelanjutannya aku bakal upload secepatnya. Jadi nantikan terus ya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe. Dah.